Lalu kalau teman-teman mencari kata kunci, kalau bingung, nih ada daftar kata kuncinya. Dari National of Library Medicine, teman-teman nanti boleh buka di USNLM, apa saja kata kuncinya, buka di PubMed. Nah, ini contoh PICOS, gitu ya. Jadi PICOS ini adalah populasi P-nya. Populasi, pada siapa masalah ini diteliti? Apa intervensinya? I-nya, intervention. C-nya, komparasi. Perlu pembanding nggak? Ada kelompok pembanding nggak? Gitu ya. Lalu ada output, apa luarannya? S-nya study, apa desain penelitiannya? T-nya time, waktu terbit jurnal yang akan kita berikan. Nah, ini Kak Ahmad, mirip ya nih Kak Ahmad, agak-agak kejiwa ini. Ini judul penelitiannya contohnya ya, penerapan atau pengaruh teknik emosional freedom teknik terhadap kecemasan pada pasien preoperasi. Nah, jadi kalau teman-teman nih mau meneliti tentang teknik emosional freedom teknik terhadap kecemasan pada pasien pre-op, bagaimana ya cara mencari kata kunci untuk mendapatkan literatur yang sesuai? Teman-teman boleh pakai PICOS ini. Perhatikan, oh populasinya adalah pada pasien pre-op. Intervensinya adalah teknik EFT. Comparisonnya ya tergantung, misalnya apakah mau dibandingkan antara EFT misalnya dengan relaksasi atau teman-teman nggak mau, saya cuma EFT aja. Outputnya apa yang kita ukur? Kecemasan. Desain penelitiannya apa? Kuasi eksperimen misalnya. Mungkin teman-teman udah dikenalkan ya, atau nanti mungkinnya di pertemuan berikutnya. Apa itu eksperimen? Apa itu kuasi eksperimen? Apa itu cross-sectional gitu ya, jenis-jenis penelitian. Lalu waktunya. Nah, teman-teman hanya mau artikel dari 1 Januari 2020 misalnya sampai 30 Juli 2025. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi ada N, ya, ada note, jadi misalnya teman-teman nanti mencari kata kuncinya gini, teknik EFT, not relaxation. Jadi teman-teman hanya mencari yang teknik EFT, nggak mau yang relaksasi, gitu ya. Tapi kalau teman-teman mencari, tadi kan katanya kalau OR itu bisa memperluas tadi pencarian. Teman-teman mencarinya misalnya teknik EFT or relaxation gitu ya. Nah, itu berarti nanti akan muncul teknik EFT dan relaksasi. Gitu ya. Jadi teman-teman tolong nanti mencarinya berdasarkan PICOS ini ya. Populasinya pada siapa? Intervensinya apa? Ada nggak kelompok pembanding? Hasil ukurnya apa? Desain penelitiannya apa? Waktunya apa? Sehingga dengan kerangka ini artikel yang diperoleh akan lebih spesifik sama dengan atau linier dengan topik penelitian yang kita angkat. Nah, kemudian di mana kita mencari literatur, gitu ya? Boleh pada buku, boleh pada laporan penelitian yang sudah dipublikasikan, ya, pada jurnal misalnya atau pertemuan ilmiah, ya. Kalau artikel rata-rata dari jurnal, ya, atau laporan penelitian ada dari tesis, skripsi atau disertasi, ya. Tesis kan laporan S2, ya, disertasi S3 atau dari konferensi, seminar-seminar ilmiah atau proceeding. Nah, proceeding ini teman-teman nanti teman-teman ya boleh ikut tahun ini kalau tidak salah kita akan mengadakan ISGH. Internasional apa saya jadi lupa kepanjangnya. Global Health aja ya kalau nggak salah. International Seminar of Global Health. Jadi nanti teman-teman itu dari kakak-kakak kelasnya, dari dosen-dosennya akan melaksanakan mempresentasikan hasil penelitian. Jadi kalau kita punya hasil penelitian, lalu kita publikasikan di jurnal, itu biasanya cukup direview oleh editor jurnal. Tapi kalau proceeding ini, kita biasanya presentasi, ya bisa oral atau poster. Nah, teman-teman boleh itu kesempatan yang bagus ya, kalau nanti ada ISGH, teman-teman wajib ikut. Biar bisa lihat hasil-hasil penelitiannya apa, barangkali ada yang menarik untuk teman-teman ikuti. Nah, proceeding itu adalah kumpulan hasil penelitian yang dipresentasikan baik secara oral ataupun lewat poster yang biasanya dilaksanakan dalam kegiatan seminar gitu ya, seminar-seminar pertemuan ilmiah. Ya, sumber informasi literatur juga bisa nih teman-teman dari misalnya web-web pemerintah ya. Mungkin nih kita ada
PPNI, ya, ada IPANI, IPEMI, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari literatur? Ya, bisa di website atau search engine, ya, laman pencarian. Yang pasti sumbernya harus kredibel, harus update. Nah, dan tolong ini perhatikan, kalau buku maksimal 10 tahun. Kalau jurnal maksimal 5 tahun. Jadi kalau teman-teman penelitian skripsinya 2026, berarti paling akhir tahun 2021, ya, jurnal yang dicarinya. Nah, dan ini ya teman-teman, kita cari jurnalnya, ada yang bereputasi tinggi, ada yang bereputasi menengah, ada yang bereputasi rendah. Kalau ini mah akreditasi gitu ya, ada yang unggul gitu ya, ada yang A, B, C gitu ya. Nah, ini teman-teman silahkan boleh dicari yang bereputasi tinggi, yang menengah atau yang rendah. Ini masih banyak ya, silahkan nanti teman-teman cari. Biasanya kita bisa di Scopus, bisa di PubMed, bisa di Google Scholar. Atau kalau yang nasional itu ada Sinta, ya, sama ada Garuda. Silahkan. Nah, sekarang ini mungkin kalau kita latihan takutnya lama, mungkin teman-teman boleh latihan sendiri ya, mudah kok. Teman-teman nanti boleh coba untuk menelusuri Scopus ya. Scopus ini ya, database yang reputasinya tinggi. Nanti teman-teman tinggal ketik Scopus dari search engine, misalnya Mangga, mau dari apa, Chrome, Google ya, Firefox, Safari, silahkan. Ketik Scopus, lalu klik source. Nah, nanti akan muncul tuh berbagai macam jurnal. Nah, nanti dari berbagai macam jurnal itu, teman-teman ketik nursing di subjek areanya. Gitu ya, supaya lebih spesifik. Kita mau mencari jurnal nursing. Nah, nanti muncul tuh jurnal nursing tuh banyak. Nah, teman-teman di sini cari atau gunakan penyaring. Misalnya hanya mau yang open access jurnal. Bu, apa sih open access jurnal? Open access jurnal adalah jurnal yang gratis, ya, tidak berbayar. Biasanya yang berbayarnya kita nih, penelitinya. Kita kalau mau publish bayar, ya. Ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan sampai puluhan juta. Ini pembacanya gratis. Ada juga yang penulisnya tidak bayar, pembacanya yang bayar, gitu ya. Nah, nanti teman-teman carinya yang open access aja, gitu ya. Lalu nanti banyak muncul misalnya, kemudian tadi ya tahunnya misalnya mau yang terbaru, nah nanti akan berbagai macam jurnal muncul. Lalu teman-teman tinggal pastikan bahwa jurnal ini masih dilihat atau di bawah Scopus, tapi pastikan coverage years-nya. Ya, nah setelah itu nanti teman-teman silahkan kunjungi jurnal tersebut dan lakukan pencarian artikel berdasarkan PICOS tadi. Ya, misalnya mungkin muncul jurnal Unjani Jenderal Ahmadiyani jurnal Kartika. Nah, sayangnya jurnal kita belum masuk reputasi ya, tapi masih boleh digunakan. Ya, atau jurnal apapun. Nah, di jurnal tersebutlah teman-teman cari artikel, gunakan PICOS yang tadi. Jadi kalau Scopus yang ini lebih ke arah untuk mencari jurnalnya itu bereputasi. Jangan jurnal abal-abal. Nah, itu yang internasional ya. Lalu kalau nasional, kita punya web Sinta. Nah, di sini ada yang namanya Sinta? Nggak ada ya. Nah, nanti ketik Sinta. Kok belum saya ganti ya? Sekarang mah bukan Kemdikbud ya, Kemdiktisaintek. Nanti saya ganti ya. Jadi, tapi Kemdikbud pun bisa. Nah, teman-teman ketik ini, si Sinta ini, gitu ya. Nanti lalu klik source. Sumbernya mau apa? Ya itu macam-macam. Kalau teman-teman cari buku, ada buku. Ya, teman-teman carinya jurnal, ya pilih jurnal. Lalu klik filter. Nah, di sini teman-teman di filter. Misalnya tadi ya, mau yang tahunnya yang terbaru gitu ya. Kemudian mau level Sinta 1 sampai dengan 4. Oh iya, Scopus itu levelnya disebutnya Q ya, yang tadi. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Angka 1 makin bagus kalau jurnal ini. Ya, jadi untuk Q1 itu jurnalnya paling bagus. Sinta pun sama, ada Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 4. Yang paling bagus Sinta 1. Gitu ya. Tapi boleh silakan teman-teman, nggak masalah mau ambil Sinta 4, Q4, boleh silakan. Gitu ya. Kemudian klik subject area. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih ya, misalnya mau health atau apa, di situ nanti banyak pilihannya, silahkan sesuaikan.
lalu akan muncul jurnalnya. Ya. Jadi yang, aduh sorry ini masih Scopus ya, ini Sinta. Baik Scopus ataupun Sinta itu adalah untuk mencari jurnalnya. Ya, mencari apa ya? Mencari rumahnya gitu ya. Kita nyari rumahnya nih, mau rumah siapa nih? Mau rumah Dita, mau rumah Teh Santi, ya, mau rumah Teh Anggit, mau rumah Teh Habibah. Nah, nanti dari rumah Teh Santi, Teh Habibah, Teh Anggit, Teh Dita, kita mau nyari siapa? Mau nyari ibunya, ayahnya, anaknya. Nah, sesuai topik penelitian kita. Mau tentang ibu yang hamil misalnya ya, mau tentang bapak-bapak, mau tentang anak. Nah, silahkan nanti kita kunjungi dulu rumahnya lewat Scopus atau Sinta ini. Nanti setelah kita tahu rumahnya, kita buka rumahnya, kita ketuk rumahnya, cari dengan Pikos. Gitu ya. Nanti akan muncul ada pediatrik ya di Scopus itu. Terus mungkin di Sinta akan muncul jurnal anak misalnya. Teman-teman cari rumahnya dulu. Setelah cari rumahnya, datangi nanti cari siapa yang akan teman cari dengan Pikos. Ya, jadi silakan nanti teman-teman lakukan penelusuran, boleh di Scopus, boleh di Sinta atau dimanapun. Silahkan nanti banyak ya sesuai yang tadi di sini nih ada apa ini namanya? Ada Web of Science, ada Simago, sebetulnya ada PubMed, ada EBSCO, banyak ya rumah-rumah untuk menyediakan jurnal itu. Ya, nah sebetulnya di mana ya? Kita tuh di dosen itu waktu itu sempat buat buku, saya lupa bukunya. Oh ini, maaf sebentar. Jadi atau nanti ya kalau di sini kelihatan ya. Nah teman-teman nanti boleh ya. Ini salah satu buku yang dibuat oleh saya dan teman-teman. Nah mungkin teman-teman kenal nih, ini Bu Cata. Udah masuk belum Bu Cata dosen anak? Nah ini covernya Bu Cata, Bu Catherine ya. Nah ini teman-teman nanti ada mudah-mudahan di perpus. Terkait topik hari ini, sebagian besar ada di buku ini ya. Literatur review, buku judulnya Konsep dan Aplikasi. Pengarangnya ada Pak Ahmad, ada Bu Catherine, ada saya dan Pak Dedi. Nah, nanti teman-teman boleh cari di perpustakaan ya. Di sini ada semua, bukan ada semua sih, sebagian besar. Untuk mencari jurnal itu seperti apa, langkah-langkahnya ada di sana gitu ya. Nanti silakan bukunya dicari saja di perpustakaan. Baik, kemudian ketika kita sudah mendapatkan literatur, misalnya tadi udah diketuk tuh rumahnya, aku mau cari si adeknya aja yang bungsu, gitu ya. Mau cari nih si adeknya yang bungsu ini gimana nih, misalnya ya, tentang tumbuh kembangnya. Oh, udah dapet nih artikel tentang tumbuh kembang pada anak, gitu ya. Nah, kita pilih artikel tentu yang relevan, gitu ya. Pisahkan sesuai topik yang ingin kita ambil, gitu ya. Kemudian kita baca artikelnya. Ya, dari semua beberapa artikel yang kita peroleh, kita baca, kita pilih mana yang paling bagus, yang paling sesuai. Ya. Nah, lalu kemudian nanti kita tulislah bab 2 atau literatur kalau misalnya diperlukan di bab 1 ya di bab 1, gitu ya. Nah, kemudian literatur ada syaratnya ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau S1 biasanya kalau tidak ada perubahan kebijakan ya, di daftar pustakanya minimal harus ada 20 jurnal. Ya, kalau S2 di daftar pustakanya minimal harus ada 40 jurnal. S3 di daftar pustakanya minimal harus ada 50 jurnal. Ya, nah jadi teman, selain buku tentu juga harus ada jurnal sebagai daftar pustaka literatur yang harus teman-teman ambil dalam membuat skripsi. Gitu ya. Nah, tadi gimana ya cara menilai ini literatur ini bagus atau enggak ya, gitu ya. Selain sesuai dengan topik kita. Ada disebut dengan tools. Ya. CAT, CAT, bukan kucing ya. Critical Appraisal Tools. Ya. Nah, sebelum saya sampai sini saya terlalu cepat nggak menjelaskannya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Baik ya. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya. Nanti langsung ini aja. Langsung angkat tangan, raise hand, atau langsung on mic ya. Silahkan kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas ya. Baik, kita akan menilai dari artikel yang sudah kita ambil ini, layak nggak sih kita pilih artikel ini? Boleh nggak berdasarkan feeling atau berdasarkan pencarian kita nih kayaknya bagus deh. Boleh, silahkan.
Namun lebih baik lagi kalau teman-teman gunakan alat untuk menilai artikel itu betul. Ya, kayak kita mungkin sehari-hari beras sekilo, kayaknya beras sekilo segenggam lah gitu ya, segenggam gede. Nah, itu kan bisa aja ya, tapi kan untuk memastikan benar nggak segenggam gede tangan kita itu beras sekilo gitu ya, nah perlu kita ukur pakai timbangan. Nah, jadi untuk mencari artikel ini bagus, kita ada yang disebut dengan critical appraisal tools tadi ya, yaitu alat atau instrumen untuk menilai kualitas literatur. Banyak ya teman-teman, ada GBI, Joanna Briggs Institute, ya, ada CASP, Critical Appraisal Skills Program. Ya, nah silahkan nanti teman-teman tinggal klik ini kalau GBI atau klik ini kalau CASP. Ada Prisma, banyak silahkan. Tapi yang sering kita pakai biasanya dua ini, ya, GBI dan CASP. Ya. Nah, ketika teman-teman nanti melakukan penilaian kualitas literatur akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, nanti mungkin kita jelaskan di akhir ya. Kita contohkan dulu nih. Ini kalau teman-teman buka klik yang tadi ya, link mana nih? Si GBI. GBI seperti ini ya tampilannya. Ini yang Critical Appraisal Tools. Yang ini CASP tampilannya. Nah, teman-teman lihat di sini si GBI ini ya. Nanti teman-teman bisa pilih instrumennya berdasarkan desain penelitiannya. Nah, ini tinggal ke download ya, ada tulisan download ya, tinggal teman-teman buka, udah, itu dapat. Nanti teman-teman tinggal isi. Begitu pula ini yang CSP nih, nanti teman-teman tinggal tentukan desain penelitiannya apa, lalu nanti tinggal diisi. Nah, setelah misalnya nih, jadi ini ya, jenis-jenis penelitian itu banyak. Ya, ada cross-sectional, ada case control, ada cohort, ada apa lagi nih, kualitatif, kuasi eksperimen, silahkan. Ya, jadi di GBI dan di CASP ini kita menilainya berdasarkan judulnya tuh desain penelitiannya ya, atau jenis penelitiannya. Mau judulnya apapun sama aja, yang penting desain penelitiannya, jenis penelitiannya apa. Itu yang akan kita ambil si critical appraisal tools-nya. Ya, nah ini contohnya nih, contohnya kita akan meneliti dengan desainnya cross-sectional. Mungkin nanti teman-teman akan belajar ya, apa itu cross-sectional, apa itu kuantitatif, cross-sectional ini bagian dari kuantitatif. Apa itu kualitatif, mungkin sudah mengenal ya. Nah, jadi cari berdasarkan desain penelitian. Ya, semua artikel boleh kita analisis ya berdasarkan desain penelitiannya. Nah, nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, ini reviewer berarti kita ya. Kita keren ya. Kita udah bisa mereview jurnal orang gitu ya. Saya aja pas awal-awal dulu waktu belajar ini keren banget ya. Kita menelaah jurnal buatan orang yang udah publikasi gitu ya. Nah, tapi yang namanya manusia kan nggak pernah ada yang sempurna ya. Sehebat apapun manusia pasti ada kelemahannya gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa memperkuat kita untuk memperbaiki penelitian selanjutnya. Reviewer berarti kita, author berarti penulis, date berarti tanggal kita melakukan review, dan ini tahun kita melakukan review. Ini nanti ada beberapa pertanyaan, teman-teman tinggal jawab yes, no, unclear, atau not applicable. Ya, yes, skornya 1, selain itu kita agar lebih mudah skornya nolkan saja. Ya, misalnya, apakah kriteria inklusi dalam penelitian ini jelas? Dinyatakan, ya kalau, oh ya ada nggak sih kriteria inklusi? Apa sih Bu kriteria inklusi? Nah, nanti mungkin teman-teman akan belajar ya. Kemudian, apakah subjek penelitiannya, latar belakang subjeknya, background subjeknya dijelaskan dengan detail. Nah, jadi intinya teman-teman tinggal bacakan, tadi udah dibaca ya artikelnya. Setelah dibaca artikelnya, lalu teman-teman tinggal jawab pertanyaan ini. Iya atau tidak? Tidak jelas atau tidak bisa diaplikasikan. Kalau iya, tinggal kasih skor 1, selain itu nolkan saja. Ya, nah ini teman-teman tinggal diisi, ya. Begitu pula yang misalnya ini CASP. Jadi kalau kuantitatif, teman-teman kita seringnya pakai GBI. Ya. Tapi kalau kualitatif, biasanya kita pakai dari CASP. Ya, nah jadi kalau misalnya teman-teman judulnya artikelnya kualitatif, teman-teman gunakan untuk menilai artikel ini bagus atau tidak, boleh gunakan CASP. Nah, ini sama ya, ada beberapa pertanyaan.
Kalau yes, kita kasih skor 1, selain itu kita kasih skor 0. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan, tinggal teman-teman jawab. Lalu setelah dijawab, diapain? Kita scoring. Nah, jadi setiap kriteria, setiap pertanyaan, kita tadi kasih skor 1 kalau iya. Ya, selain itu kita kasih skor 0 aja. Lalu kita jumlahkan iyahnya berapa. Misalnya tadi ada 10 pertanyaan. Kalau iyahnya 5, berarti 5/10 dikali 100. Jadinya berapa? 50 ya. Nah, Bu, kalau 50 boleh diambil nggak? Layak nggak nih, Bu, si penelitian artikelnya ini? Boleh, karena minimal skornya 50. Nah, jadi idealnya nanti teman-teman kan tadi tuh katanya harus ada 20 jurnal. Idealnya, gitu ya. Idealnya kita ambil yang nilai critical appraisal tools-nya di atas 50 ya, atau minimal lebih besar sama dengan 50. Ya. Dari mana, Bu, skor 50? Dari setiap jawaban iya dibagi jumlah pertanyaan dikali 100%. Ya. Kalau tadi misalnya ada 10 pertanyaan, iyahnya ada 6, ya 6/10 ya. Kali 100% berarti 60. Bisa diambil jurnal ini untuk dijadikan literatur kita. Meskipun sebetulnya sih teman-teman kalau teman-teman desainnya kuanti-kuali tidak wajib sampai membuat CAT ini. Tapi kalau teman-teman desain penelitiannya literatur review, jadi desain penelitian literatur review itu seperti apa sih gitu ya. Biasanya, coba saya stop share dulu ya. Nah, jadi apa tuh Bu literatur review? Ketika teman-teman tidak bisa melakukan penelitian secara langsung. Nah, teman-teman waktu COVID lagi ngapain waktu COVID dulu? Teh Anggi pas COVID udah kuliah atau masih SMA? Masih SMA, Ibu. Oh, masih SMA. Kuliahnya online ya? Kuliahnya. Sekolahnya online ya? Iya. Nah, kebayang nggak Teh Anggit? Teh Anggit waktu itu kalau udah jadi mahasiswa, mau melakukan penelitian nih, pengumpulan data gitu ya, tentang pasien stunting ke posyandu. Posyandunya juga kan pas COVID nggak ada ya. Gimana coba penelitiannya? Kebayang nggak saat 2020 itu ya, kakak kelas kalian yang udah kuliah mau penelitian, tiba-tiba rumah sakit nggak nerima praktek, posyandu ditutup. Kita waktu itu dilakukan pembatasan, apa istilahnya dilupa dulu apa ya, pokoknya dibatasi, kita nggak, bahkan nggak boleh keluar rumah kan, ya dulu tuh nggak boleh keluar rumah sementara kita mau melakukan penelitian, ini skripsi bagaimana. Nah, jadilah waktu itu dibuat literatur review. Ya, jadi kita penelitiannya tidak ke orang, tapi ke artikel. Ya, jadi misalnya kalau Kanggit udah tahu kira-kira topiknya mau tentang apa? Belum. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya tadi tuh tentang emotional freedom technique pada pre-op. Nah, kita kan nggak bisa ke rumah sakit ya, ada ditutup waktu itu ya. Jadilah akhirnya dialihkan literatur review. Yang kita teliti bukan pasien pre-op, tapi artikel tentang EFT pada pasien pre-op. Ya, jadi kita teliti dari artikel-artikel tersebut. Nah, kalau teman-teman melakukan penelitian seperti itu, meneliti artikel-artikel, maka wajib melakukan tadi ya CAT, menilai kualitas artikel. Tapi kalau skripsi kuantitatif atau kualitatif, lalu teman-teman penelitiannya langsung sebetulnya tidak wajib. Tapi sunnah dibolehkan ya kalau teman-teman melakukan penilaian kualitas literatur. Nggak apa-apa Bu Santi, nggak apa-apa Bu. Halo Ade, ini mahasiswa keren nih. Maaf ya mamahnya ya, ini ibu ya, ibu putranya ya. Siap Ibu. Ya Allah, maaf ya waktunya terganggu nih mamanya asa semangat malam Senin masih berjibaku dengan kuliah. Maaf ya Dek. Nggak apa-apa Bu, saya mah seneng kalau ikut anaknya. Ya, makasih Ibu. Ya Bu. Jadi teman-teman silakan ya kalau misalnya adik kakaknya ikut nggak apa-apa ya, karena alhamdulillah kita bisa online ya. Nah, jadi saat itu kita akhirnya melakukan penelitian melalui artikel. Nah, Bu, boleh nggak sekarang kita literatur review? Biasanya tidak diperbolehkan, tapi nilai tambah.
Ya, jadi boleh teman-teman melakukan literatur review. Ya, kalau literatur review itu biasanya penelitian kita belum selesai pengumpulan datanya, tapi kan kita udah punya banyak artikel. Nah, itu boleh kita lakukan literatur review. Misalnya nanti teman-teman mau ikut USGH nih, yang kita nih Desember, teman-teman udah banyak kumpulan literatur, mau melakukan publikasi literatur review, boleh nggak? Boleh sekali, dipersilahkan. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman skripsi mah melakukan CAT tidak wajib, tapi anjurkan. Ya, karena kebayangnya harus dinilai satu-satu, Bu. Ada 30 artikel gitu ya. Beban sekali gitu ya. Ya itu mah silahkan gitu ya, tapi tolong dipilih berarti artikel yang bagus ya. Baik, izin saya lanjutkan ya. Oke. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya. Sudah munculkah slide-nya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, ini ya, cara kita menilai artikel agar layak itu dengan CAT ini. Ya. Nah, lalu ketika kita sudah punya banyak jurnal gitu ya, tentu akan kita seleksi. Ya, nah seleksi ini sebetulnya ringkasan perjalanan kita yang tadi. Hanya dibuat lebih terstruktur gitu ya. Ada 4 langkah melakukan seleksi, ini sebetulnya sama dengan yang tadi di awal ya, yaitu kita akan identifikasi. Identifikasi ini kita dapat database dari mana nih artikel ini, gitu ya. Lalu akan kita screening, akan kita seleksi, ya. Mungkin yang kita ambil dari ratusan yang kita dapat itu ternyata ada yang sama, gitu ya. Jadi ada tahap penyaringan. Lalu ada tahap eligibility. Nah, ini diseleksi lagi berdasarkan CAT yang tadi. Ya, berdasarkan kriteria inklusi, kriteria eksklusi. Kriteria inklusi itu adalah kriteria yang memenuhi. Eksklusi kriteria yang di luar, yang tidak memenuhi syarat yang kita tetapkan. Serta critical appraisal yang tadi. Dan included. Nah, pada tahap akhir, berapa jurnal yang akan kita ambil. Nah, ini ya, biasanya ya, ada identifikasi, ini disebutnya bagan prisma. Teman-teman biasanya diwajibkan menggunakan bagan prisma itu nanti di NERS. NERS itu kan membuat karya ilmiah akhir ya, karena wajib, maka biasanya EBN-nya harus menggunakan ini, karena EBN-nya tidak banyak. Ya, identifikasi, screening, eligibility, included. Nah, kita lihat satu persatu ya, karena ini kurang jelas. Nah, identifikasi, itu apa? Artikel yang kita tadi mungkin teman-teman cari ya, ada di Scopus, ada di Sinta, ada di ProQuest, silahkan dimanapun rumah teman-teman bisa mencari, teman-teman tuliskan. Dapat artikel berapa yang sesuai dengan kata kunci yang sudah teman-teman cari tadi. Oh, ternyata saya dapat 650. 650 artikel itu dari Scopus 300, dari ProQuest 200, dari Google Scholar 150. Nah, tapi ternyata dari 650 itu, ternyata ada yang sama. Ternyata Bu Santi dipublikasikan juga oleh Scopus, gitu ya. Ternyata dipublikasikan juga oleh Web of Science. Sama ternyata, bisa ya seperti itu. Nah, ini ada duplikasi. Berarti yang samanya kita hapus. Dari 6,5 itu ternyata ada yang duplikasi 350. Berarti kita ambil 300 yang tidak ada yang samanya. Lalu setelah itu kita eliminasi lagi. Ternyata yang ini mah berbayar. Ternyata yang ini bahasa Rusia, bahasa Cina gitu ya. Kita mah maunya yang bahasa Inggris. Ternyata hanya abstrak aja. Aduh, atuh nggak lengkap. Saya mah mau yang full text gitu ya. Mau yang penuh, lengkap dari latar belakang sampai simpulan dan saran. Ternyata judulnya tidak terlalu mirip. Nah, maka kita eliminasi lagi yang tidak sesuai. Tersisalah 100. Jadi kalau teman-teman nanti di NERS ya, kalau di S1 sih tidak wajib ya, ini nice to know aja untuk teman-teman ya. Bagaimana kita menuliskan perjalanan kita mendapatkan jurnal gitu ya. Nah, kemudian dari itu semua teman-teman lakukan critical appraisal tools yang tadi. Ternyata ada populasinya yang tidak sesuai, ternyata desain penelitiannya yang tidak sesuai, 95 yang kita keluarkan karena tidak sesuai dengan CAT yang tadi kita lakukan, tersisalah misalnya 5. Nah, berarti 5 ini yang akan kita ambil. Ternyata 5 ini kita harus perjelas lagi ya, apakah kuantitatif semuanya atau ada kualitatif. Ya.
Nah, Bu kebayang ya kalau skripsi tersisa berarti 20 gitu ya yang akan kita ambil. Silahkan kalau teman-teman mau lakukan, tidak wajib untuk skripsi. Gitu ya, untuk perjalanan bagaimana kita mencari literatur ya. Lebih sulit cari jodoh apa cari literatur? Kira-kira Teh Dita lebih sulit mana ya? Nah, sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Beda subjek Bu, ini tidak apple to apple ya, tidak bisa dibandingkan antara jodoh dan literatur. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait kesalahan dalam menulis literatur. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, sekarang banyak kasus nih dosen yang sudah profesor, sudah guru besar diturunkan karena ternyata plagiat. Ya, ngaku-ngaku buatannya padahal buatan mahasiswa gitu ya. Sebentar ya. Bu izin sebentar ya. Baik ya. Kemudian ternyata kutipan langsung terlalu banyak. Apa itu kutipan langsung? Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita membaca literatur, lalu kita plek ketiplek copy paste, itu namanya kutipan langsung. Ya, ketika kutipan langsung, maka kita wajib menuliskannya dalam bentuk satu spasi. Gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan share ya tentang cara kaidah tulisan ilmiah. Nah, jadi dalam kutipan langsung ini nggak boleh terlalu banyak ya, karena ini akan melihat kok kita kayak nggak berpikir gitu, cuma copy paste aja ya, sehingga kita harus berpikir dengan membuat parafrase ya. Akan terlihat kalau terlalu banyak kutipan langsung terlihat kurang kritis gitu ya. Kemudian gagal menulis hubungan antar literatur. Ya, mungkin kita ketika membuat tidak nyambung antara literatur yang satu dengan literatur yang lain, dan jangan lupa menulis sumber referensinya dari mana. Gitu ya. Nah, untuk plagiarisme ini, teman-teman hati-hati tadi ya, ada Permendikbud ya, Permendiknas ya. Di sini nomor 17 tahun 2010 ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam menuliskan literatur, plagiat, maka kita bisa tidak lulus. Jadi teman-teman, untuk S1 itu skripsi minimal, Bu, masa sih penelitian kita tuh nggak boleh sama persis? Pasti ada ya mungkin yang sama beberapa katanya. Apalagi kalau tadi terlalu banyak kutipan, itu juga akan mempertinggi plagiarisme. Nah, sehingga ada yang disebut cek plagiarism. Teman-teman nanti boleh cek pakai Turnitin, boleh cek pakai plagiarism checker, atau apapun. Dan itu biasanya ditanya ketika skripsi. Untuk S1, itu kemiripannya tidak boleh lebih dari 20%. Jadi yang originalnya harus 80%. Gitu ya. Tapi ada juga sih yang biasanya memperbolehkan S1 sampai 75 ya, atau 70. Tapi idealnya sih tidak boleh lebih dari 20% kemiripannya, originalitasnya 80%. Nah, ini pun nanti ada alatnya ya. Boleh tadi sekali lagi pakai Turnitin atau pakai plagiarism checker. Jadi kalau teman-teman sudah selesai nih skripsi, cek wajib. Karena jangan sampai tadi kita kena ini nih, Permendikbud atau Permendiknas. Jangan sampai gelar kita dicabut, amit-amit auzubillahi semoga dijauhkan gitu ya. Karena tadi kesalahan dalam mungkin ada yang terlalu mirip ya, atau plagiat dengan penelitian yang lain. Gitu ya. Bu, saya mau meneliti sendiri. Iya, apa buktinya? Buktikan dengan plagiarism checker tadi. Gitu ya. Karena sekarang sudah makin ketat ya, dunia digital akan memudahkan kita untuk copy paste mungkin, sehingga ya perlu kita untuk membuktikan keaslian kita dengan plagiarism checker. Gitu ya. Apa sih penyebab bisa muncul plagiarism? Ya karena rata-rata kita tadi ya, hati-hati tuh terlalu banyak menulis kutipan langsung. Kita nggak mau parafrase. Gitu ya. Parafrase itu apa? Kita baca, setelah kita baca, kita pikirkan, kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Tapi tetap jangan lupa menuliskan sumber. Gitu ya. Karena yang kita tuliskan berdasarkan sumber.
Kecuali yang ideal murni hasil pemikiran kita, itu boleh silahkan. Gitu ya. Nah, sehingga kutipan langsung itu maksimal hanya 20% ya di dalam penelitian atau dalam skripsi. Tadi ya, wajib parafrase untuk mengurangi kutipan langsung. Apa itu parafrase? Kita membaca, kita menganalisis, menuliskan dengan bahasa kita, tapi berdasarkan sumber yang kita baca sehingga tetap kita tuliskan sumbernya. Gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin hati-hati ke parafrase ini juga kita harus ini ya, harus betul-betul menggunakan bahasa sendiri. Dan kalau tapi katanya sekarang mah ada AI ya, AI parafrase katanya. Ya, jadi semakin canggih ya teknologi ya. Karena kadang-kadang kita udah parafrase, pas di plagiarism checker, nah aku masih tinggi gitu ya plagiatnya. Nah, jadi ya semakin tinggi alat untuk mendeteksi ya, semakin tinggi juga orang untuk bisa membantu kita gitu ya dengan parafrase. Silakan lah mungkin teman-teman nanti cari ya apa itu untuk membuat parafrase. Lalu gagal menulis hubungan antar literatur gitu ya. Nah, terutama kalau kita tidak bisa melihat kesenjangan atau gap antar literatur. Dan ini tadi ya jangan lupa tulis sumber penelitian kita dari mana. Ya. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah membuat literatur, di bab 2 itu ada kerangka teori ya. Nah, teman-teman, kerangka teori itu bagian ringkasan bab 2. Ya. Nah, kerangka teori ini adalah sebagai dasar dan tolak ukur serta untuk membuktikan dugaan penelitian kita terbukti atau tidak terbukti. Gitu ya. Jadi, sebagai landasan yang memperkuat penelitian kita. Nah, kalau tadi judul ya, pengaruh teknik EFT terhadap kecemasan pada pasien pre-op. Ya, nah itu kira-kira Bu, di dalam bab 2 itu apa dulu yang kita jelaskan? EFT dulu, gitu ya. Kecemasan dulu, pre-op dulu, atau apa dulu ya Bu ya yang dijelaskan? Nah, jadi ini teh kadang beda mazhab ya Bapak Ibu, Akang Teteh. Ada yang berdasarkan mazhabnya itu biasanya nih berdasarkan urutan dari variabel ya. Nah, jadi variabel itu kan sesuatu yang kita ukur. Ya, ada variabel independen, ada dependen. Nah, dependen itu adalah masalah penelitian kita. Berarti kalau teknik EFT, masalahnya apa sih penelitian ini? Kecemasan kan? Nah, jelaskan dulu tentang kecemasan. Pada siapa kecemasan? Pada pasien pre-op. Dengan apa intervensinya? Dengan EFT. Ya, jadi ada yang menyusun bab 2 itu berdasarkan variabel. Ya, variabel masalah dulu. Tapi ada juga yang berdasarkan urutan judul. Kalau urutan judul berarti apa bab 2-nya? Tentang EFT dulu gitu ya, dari EFT, lalu tentang kecemasan, lalu tentang pasien pre-op. Bu, yang benar yang mana? Tergantung pembimbing Bapak Ibu akan teteh nanti pakai mazhab mana. Ya, apakah mazhab urutan atau mazhab berdasarkan variabel. Nah, tapi teman-teman sebetulnya bisa mungkin lihat disertasi ya, lihat tesis banyaknya yang mana yang digunakan. Gitu ya. Idealnya sih adalah berdasarkan variabel masalah dulu. Masalahnya apa? Karena di latar belakang pun itu yang akan kita jelaskan ya. Jadi teman-teman ketika membuat bab 1, ketika judulnya tadi tuh, pengaruh EFT terhadap kecemasan. Apakah teman-teman langsung menjelaskan EFT? Enggak kan? Teman-teman pasti akan jelaskan dulu terkait kecemasan. Ya, kecemasan pada siapa? Pada pasien pre-op. Ya, jadi baik bab 1 maupun bab 2 idealnya adalah berdasarkan masalah dulu. Ya. Nah, kemudian gitu ya, teman-teman kan setelah buat kerangka teori, literatur tadi juga jangan lupa ya harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Bagaimana cara mencantumkan daftar pustaka? Silahkan. Nanti apakah mau pakai APA ini American Psychological Association Style, mau pakai Vancouver, mau pakai Harvard, silahkan. Tapi biasanya kita kalau di keperawatan menggunakan APA. Ya. Nah, nanti teman-teman boleh nanti mungkin saya coba kalau saya masih ada ya, saya kalau nggak salah masih punya, saya coba share ya bagaimana cara panduan berdasarkan APA ya. Nah, kemudian tadi ya misalnya pakai APA, sekarang mah si referensi itu pun, jadi kalau APA itu gayanya, mau gaya apa, gaya Mendeley, gaya Vancouver atau gaya Harvard.
Nah, untuk gaya APA atau apa gitu ya, atau apa tadi Vancouver atau Harvard, ada aplikasinya. Kalau saya mah dulu manual gitu ya, sekarang mah serba praktis, ada aplikasinya. Teman-teman silahkan mau pakai Mendeley, mau pakai Zotero, mau pakai Google Scholar. Jadi kalau saya mah dulu gitu ya, mau berdasarkan APA, oh APA itu harus gini, ya manual gitu ya. Kalau sekarang mah enggak, nanti kalau teman pakai Mendeley, di Mendeley ini aplikasi untuk ini ya, menuliskan daftar pustaka, tinggal pilih mau pakai APA. Orang sampai beli gejum mah pakai data ini mimpi pada kene. Ya, ada yang mau Tadi ada disampaikan? call Kang Armad, si Ragung tadi kan Kang, dia ya nama namanya seragam. Tidak. Kang Bandung, Bandung Armageddon ya namanya ya? Kang Bandung, Bandung Armageddon ya? Mau disampaikan atau bocor? Siap Bu. Atau bocor ya? Atau ada yang mau disampaikan? Ya. Sebentar Bu, maaf ya HP-nya ngelag Bu. Oke ya, kita lanjutkan. Baik, silakan Kang Arma. Karena ini mic-nya nyala on mic. Maaf ya Bu. Ya, mungkin kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau tidak ada boleh di-mute dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman seringnya sih kita pakai Mendeley ya. Nanti silahkan diinstal Mendeley-nya. Nanti tinggal pilih tadi mau pakai apa style, mau pakai apa Vancouver, Harvard, atau yang lain-lain. Banyak ya gaya penulisan referensi. Bisa juga pakai aplikasi Zotero atau Google Scholar. Silahkan ya. Hatur nuhun. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Nanti mungkin kalau untuk apa namanya APA saya coba cari ya, sama mungkin ada kaidah penulisan ilmiah. Nanti saya coba share. Ada pertanyaan nggak atau ada yang mau diskusi terkait topik penelitian? Monggo, silahkan.